Ya, kita mulai saja. Pertama-tama pada kontrak kuliah kita itu ada organisasi materi. Jadi komputer terapan ini nanti Anda baca pada kontrak perkuliahan itu ada organisasi materi. Materinya adalah pertama pendahuluan. Ini PEN-nya kurang. Kemudian bahasa pemrograman. Interpreter, compiler, pemrograman berbasis client and server, pemrogram berbasis web. Nah ini ada teksnya, naskah, nanti akan saya berikan berupa buku komputer 1 kalau nggak ada. Komputer 1 atau komputer 2. Anda baca aja ini, karena ini videonya nggak ada. Ya bahasa pemrograman Anda baca saja. Apa yang dimaksud interpreter, apa yang dimaksud dengan compiler, kemudian pemrograman berbasis client server, dan pemrograman berbasis web. Berikutnya adalah logika pemrograman materi kita. Nah, ini ya, materi kita nih, mana dia logika pemrograman ini. Nah ini di sini pada video ini akan dijelaskan bagaimana apa yang dimaksud dengan variabel. Ya, konstanta, operator, pernyataan keputusan, pernyataan pengulangan, kemudian ada prosedur fungsi dan prosedur bagian. Nah ini video yang akan kita buat. Ya, artinya kontrak perkuliahan ada di sana pada dalam logika pemrograman. Ya, oke. Berikutnya materi kita adalah aplikasi perangkat lunak. Nah ini juga nanti akan saya berikan berupa video juga ada, atau nanti saya berikan berupa contoh ataupun naskah dari Excel-nya. Ya bisa saja di sini. Nah kemudian materi pemrograman berbasis web. Nah ini udah dibuat videonya banyak sekali. Anda ikutin aja di sana. Nanti setiap kita mulai dengan materi pemrograman berbasis web, kita akan berikan naskahnya mana, kemudian videonya di YouTube dengan judul apa ya. Oke, kemudian ada pemrograman berbasis web juga, tapi ini CSS3. Kalau tadi adalah HTML5 ya. Sekarang untuk yang berikutnya masih berbasis web CSS3. Nah, ini juga udah lengkap videonya. Anda lihat aja nanti, begitu juga teks naskahnya, teksnya ada ya. Kemudian ya ini terakhir kita pemrograman berbasis web mengenai JavaScript. Ini juga udah lengkap videonya, tinggal dilihat di YouTube. Nanti keluarnya satu-satu akan saya berikan ya. Naskahnya apa, kemudian link YouTube-nya di mana gitu ya. Ini udah lengkap dengan aplikasi, nanti ada contoh aplikasi pemrograman berbasis web ini. Ya, lengkap nanti. Mungkin itu untuk materi. Selanjutnya saya akan coba masuk ke ini. Nah, kita menggunakan untuk menjelaskan apa variabel dan bagaimana kelakuannya. Kita coba menggunakan yang mudah saja, yaitu key basic. Jadi ini interpreter. Interpreter key basic. Ya, kalau kita klik di sini kan hilang. Nah nanti Anda coba buat ketik di sini. Nah untuk memanggil ini yang penting interpreternya ini mesti di-download dulu. Saya udah sediakan modulnya, ataupun bukan modulnya, filenya itu di OneDrive ya. Nanti saya berikan linknya. Atau emang udah pernah ya, yang seperti yang pendahuluan kemarin udah saya instruksikan download ini. Jadi ini berupa interpreter ataupun media yang akan kita gunakan untuk menjelaskan logika pemrograman. Jadi kita pakai yang mudah saja, yaitu key basic, karena dari dasar ya. Ini ada dua macam. Kalau yang ditampilkan di sini sekarang itu untuk yang 32 bit.
Ya, 32 bit. Jadi komputer Anda yang 32 bit bisa panggil ini. Munculnya akan begini. Oke. Kemudian ada yang 64 bit. Nah, kebetulan komputer saya ini canggih. 64 bit juga bisa panggil dia. 32 bit bisa panggil, 64 bit bisa panggil. Berbeda sedikit di sini, tapi layarnya sama, cuma lebih besar aja. Nah, ini untuk komputer-komputer yang mesinnya itu 64 bit. Ya, 64 bit. Nah, ini Anda usahakan dulu untuk bisa panggil ini dulu. Ya. Komputernya bisa berupa 32 bit, agak kecil, ya. Kemudian ada yang 64 bit. Nah, ini mesti Anda bisa panggil ini dulu. Setelah ini bisa dipanggil, maka mulailah kita dengan bagaimana logika pemrograman. Nah, logika pemrograman saya udah siapkan. Mana dia? Ini, sebentar. Saya logika pemrograman. Bahasa pemrograman ini kali ya. Tar dulu. Ini. Sebentar, saya kecilin dulu. Biar masuk ke layar tangkapnya ya. Ini. Gitu ya. Ini juga kurang bagus. Kita atur sedikit biar terekam dengan baik dan benar. Situ ya. Kemudian ini kita naikkan sedikit sehingga itu enggak kelihatan. Yang terekam itu aja. Begitu juga yang di bawahnya kita tarik sedikit. Ini yang terekam jadi hanya layar putih. Ya kan? Layar putih aja ya. Oh, ini juga belum ya. Kita tarik dulu sedikit sehingga layar putihnya aja yang kita ambil. Oke. Nah, ini. Nah, ini kalau kita lihat jadi saya pakai 64 bit nih karena komputer yang satu lagi bukan komputer untuk bikin video ini. Nah, kalau kita lihat di sini, Anda coba panggil, kemudian Anda ketik ini, ya. Baris pertama Anda ketik CLS, ya. Baris kedua Anda ketik print 2 plus 2, kemudian print 2 plus 2 kali 3. Kemudian A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan A plus B. Ya. Nah, kemudian print A sama dengan A. Dan seterusnya. Anda ketik dulu. Tugas Anda yang pertama ya ngetik ini aja. Ngetik ini dan naskah ini udah ada, saya berikan ya. Naskahnya udah ada, Anda tinggal tidak usah lihat tidak usah lihat video. Artinya Anda coba lihat di PDF-nya aja. Anda buka PDF-nya, Anda ketik. Nah, tugas Anda buat ini. Kemudian Anda simpan file, ya, save. Nama filenya lati-1.bas. Ya, terserah Anda mau simpan di mana. Ya. Nah, setelah Anda simpan, Anda jalankan run. Ya. Nah, kalau dijalankan, kalau tidak ada error berarti udah benar, ya, tinggal ada kesalahan-kesalahan atau tidak gitu ya. Nah, ini tugas Anda cuma ini aja, ngetik dulu, ngetik kemudian simpan lati 1, ya. Ini ada 14, tugas Anda cuma ngetik ini kemudian buat filenya lati 1, lati 2 dan seterusnya sampai benar semua. Nah, saya jelaskan dulu. Yang dimaksud di sini misalnya begini, angka 2, ini kan ada angka 2 nih. Angka 2 itu adalah konstanta numerik, ya, konstanta numerik. Kemudian ini ada A, ya. A itu nama variabel numerik. Nah, kemudian ada statement A sama dengan 2. Ini kan statement basic ataupun kita nulis untuk interpreter basic. Artinya apa? A sama dengan 2 bukan A itu huruf dengan angka sama gitu, enggak. Jadi angka 2 itu dimasukkan dalam satu variabel tempat ini. Jadi posisinya kalau digambarkan A sama dengan 2 akan begini dia. Ada satu tempat yang namanya A, isinya 2 gitu. Jelas ya?
Nah itu yang katakan A itu adalah nama variabel numerik. Oke. Mungkin ada lagi di sini. B sama dengan 4. Di programnya kita nulisnya B sama dengan 4. Di komputernya angka 4 dianggap konstanta numerik. B adalah nama variabel numerik. Jadi B sama dengan 2 berarti di lokasi memori komputer ada satu tempat isinya 4. Nah kalau kita mau panggil, kita panggil B-nya akan keluar isinya. Ya, kalau B-nya belum ada isi ya 0 gitu ya. Jadi nama variabel itu ya seperti kita manusia harus punya nama kan biar gampang manggilnya. Gitu ya. Kemudian ada C, nama variabel numerik. Kemudian C-nya itu dikatakan statementnya di sini ya, C sama dengan A plus B, ya kan? A plus B. Nah, di komputernya statement itu langsung diterjemah ke mesinnya itu ada satu tempat di memori yang isinya 6. Itu hasil dari perkalian A isinya 2 ditambah dengan B isinya 4, berarti 6 isinya dari C ini. Ya. Nah, kalau kita print di sini print A sama dengan tanda petik ya, tanda petik berarti dia konstanta numerik. Bukan variabel. Nah, yang ini A variabel. Jadi kalau kita interpreter basicnya kita print, berarti cetak. Yang cetaknya konstanta keluar apa adanya di dalam tanda petik. Kemudian titik koma A akan keluar angka apa? Angka 2. Jadi tampilan layarnya A sama dengan 2. Gitu ya. Nah ini Anda lihat. Kemudian ada lagi misalnya. Di sini dikatakan alamat ya, alamat dolar sama dengan tanda petik Jalan Pandu nomor 4 Depok. Tanda petik. Nah, di sini Jalan Pandu nomor 4 Depok ini konstanta string. Jadi semua nilai yang kita tulis dimulai dengan tanda petik itu konstanta. String tapi bukan numerik ya. String. Nah, alamat dolar itu nama konstanta string. Alamat dolar. Nih, nama alamat dolar. Nah, statement ini alamat sama dengan tanda petik Jalan Pandu nomor 2 Depok. Itu berarti, ya ini statementnya, ada satu memori di komputer sana dengan namanya alamat string, alamat dolar. Isinya ini Jalan Pandu nomor 4 Depok. Tanda petiknya enggak ikut. Tanda petik itu menyatakan bahwa ini konstanta string. Jadi di dalam memori sana ada suatu tempat dengan nama alamat dolar, isinya Jalan Pandu nomor 4 Depok. Nah, itu. Jadi kira-kira saya sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan konstanta, apa yang dimaksud dengan variabel. Konstanta ada 2, numerik dan string. Variabel juga ada 2, variabel numerik dan variabel string. Ini dasar. Di bahasa pemrograman yang lain itu tidak dibedakan. Ya, tapi di sini karena kita menggunakan interpreter bahasa basic, jadi kita menggunakan tulisan secara dekat dengan bahasa kita, kemudian diterjemahkan oleh key basicnya, bisa dihitung, bisa diakomodir gitu ya. Oke gitu. Jadi coba, ini enggak sulit, jadi Anda akan saya berikan naskah ini, naskah logika pemrograman, kemudian tugas Anda panggil key basicnya, kemudian ketik satu-satu. Latihan 1, latihan 2, dan seterusnya. Ya, ini latihan 1. Nah, latihan 2, ini. Latihan 2. Nah, latihan 2, biar tidak terlalu panjang ini, saya cukupkan dulu sesi ini atau capture sekarang. Saya berikan waktu kalau ada pertanyaan. Silakan. Nanti kita lanjutkan dengan latihan 2. Hanya 6 latihan yang saya jelaskan. Selanjutnya Anda pelajari sendiri. Sampai di situ.